Baik, ketemu lagi bersama kita berdua di podcast yang kesekian kali. Dan senang sekali rasanya hari ini. Saya Thomas. Dan pastinya akan selalu ada Jeremy di samping Thomas. Senang sekali ya kita ya. Betul. Kita bakal terus hadir setiap minggu, kasih sebuah istilahnya tuh wawasan dan juga beberapa topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Semoga bisa terus menginspirasi para pendengar setia Janto. Dan saya yakin para pendengar Ciento ini adalah mereka-mereka semuanya yang mungkin berada di zona sekolah, atau mungkin mereka yang ada di zona pekerjaan, dan mungkin ada yang sekarang ini sedang ada di tengah-tengah, Jeremy. Dia mau bekerja, atau dia mau berhenti, atau dia pengen mempertimbangkan sebuah judul podcast kita yang akan kita bahas hari ini. Dan seperti biasa, hari ini kita ingin membahas sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita dan tidak jauh dari sekitar kita. Kalau mungkin kalian adalah para pekerja, kalian berada di sebuah perusahaan yang saat ini sedang tidak baik keadaannya, kalian pasti akan terbentur dengan sebuah kalimat loyalitas. Loyalitas yang berarti pengabdian kita, ya, totalitas kita, segala daya dan upaya untuk memajukan sebuah pekerjaan, khususnya di tempat kita bekerja, ya, sekarang menjadi sebuah hal yang terkadang dipertanyakan, apalagi di situasi seperti sekarang ini, ya, karena kita masih di pandemi virus corona yang nggak tahu selesainya kapan. Sangat memukul beberapa pelaku usaha, pemilik usaha, dan juga para karyawannya. Tiba saatnya dimana kita harus mempertanyakan sebuah loyalitas, apalagi untuk kita yang sudah bekerja selama berpuluh-puluh tahun, sudah mengabdi beberapa tahun untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Sebenarnya kalau kita ngobrol personal ya Thomas, penting gak sih sebuah loyalitas itu? Ketika kita ngobrol sebuah loyalitas adalah sebuah kalimat yang muncul kepada mereka-mereka yang memang benar-benar menyukai dan mencintai pekerjaan, lingkungannya, pertemanan, dan lain sebagainya. Namun ketika loyalitas itu muncul di tengah pandemi, itu menjadi sebuah pukulan hebat ketika harus disandingkan dengan permasalahan ekonomi. By the way, loyalitas di sebuah perusahaan sangat dibutuhkan sebetulnya. Karena perusahaan tanpa kita tidak bisa berjalan, kita tanpa adanya perusahaan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kembali lagi, loyalitas yang seperti apa yang memang harus kita pertahankan dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah hubungan antara karyawan dan pimpinan. Itu yang menjadi sebuah hal yang saat ini tipis sekali untuk kita bahas. Apakah itu sebuah loyalitas atau sebuah kebodohan? Menarik sekali yang disampaikan oleh Thomas ya. Kalau kita berbicara soal loyalitas adalah saat dimana kita mencintai pekerjaan kita, secara tidak langsung kita pasti akan memberikan yang terbaik, entah itu dalam hal waktu yang mungkin kita berikan sepenuhnya, seutuhnya, kreativitas kita, pikiran kita, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan loyalitas. Loyalitas menurut saya adalah sebuah hal yang penting, karena saat kamu mengerti arti loyalitas, kamu akan mengerti arti saling mengisi satu sama lain. Dan ini sangat erat kaitannya dengan dua hal, hak dan juga kewajiban. Saat kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang pekerja, ya, tentunya kita akan mendapatkan feedback atau timbal balik, namanya hak. Tapi kadang-kadang pertanyaan tentang pentingkah atau pentingnya sebuah loyalitas itu muncul di saat dua hal ini tidak berjalan beriringan. Saat kita melakukan kewajiban kita dengan baik, tapi ternyata hak kita tidak terpenuhi. Disitulah terkadang muncul pertanyaan di benak kita, apakah masih penting sebuah loyalitas? Setiap pekerja
setiap mereka yang menyandang sebagai seorang karyawan, apa seperti yang dikatakan Jeremy, mereka kan dekat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Namun tidak semua pekerja memiliki loyalitas. Tidak semua karyawan memiliki loyalitas. Ketika seorang karyawan mengatakan sebuah loyalitas dan memberikan loyalitas kepada perusahaan, ada kalanya dia tidak memperhitungkan hak yang harus dia terima. Namun dia tetap melakukan kewajiban yang harus dilakukan. By the way, akhir-akhir ini kita sering terpancing dengan kalimat loyalitas. Bukan berarti loyalitas yang kita berikan lantas kita tidak harus mendapatkan hak yang kita harus terima. Bukan berarti karena loyalitas yang kita berikan kita bisa seenaknya melakukan kewajiban yang harusnya kita lakukan. Banyak hal di luar sana yang memang tidak pernah sejajar antara hak dan kewajiban ketika disandingkan dengan kalimat loyalitas. Karena pada dasarnya, mereka yang sudah masuk dalam sebuah kata-kata karyawan, mereka yang bekerja di sebuah perusahaan, dan mereka yang sudah mengenal yang namanya loyalitas, berarti mereka sudah menempatkan segala sesuatunya di atas hak dan kewajibannya. Ketika loyalitas ada di urutan pertama, ketika kita menjadi seorang karyawan, ketika kita mengikuti seorang pimpinan, maka hak dan kewajiban kita itu ada di urutan yang berikutnya. Dengan kata lain, ketika kalian sudah memilih kalimat loyalitas kepada perusahaan, bisa diartikan bahwa kalian tidak akan memperhatikan dan tidak akan mempertimbangkan hak dan kewajiban kalian. Kewajiban tetap dijalankan, namun untuk hak mungkin kalian bisa menomor sekiankan. Dan kita masih ngobrolin tentang beberapa hal terkait sebuah loyalitas ya, Thomas ya. Betul. Jadi kita udah bahas tentang penting gak sih sebuah loyalitas dimiliki oleh seorang pekerja. Jawabannya tergantung persepsi masing-masing. Bagaimana kita mencintai sebuah pekerjaan itu, bagaimana kita bisa hidup menjalani circle kehidupan dengan menjalani rutinitas itu, maka secara tidak langsung loyalitas akan hadir, akan ada dalam diri kita. Tapi kalau misalnya kita tidak mencintai pekerjaan itu, maka loyalitas juga tidak akan ada. Yang ada kita malah perhitungan, kita malah membandingkan hal-hal yang sudah kita lakukan dengan feedback yang seharusnya kita terima. Itu menjadi sebuah permasalahan di zaman-zaman seperti sekarang ya. Kalau istilah orang Jawa itu namanya hitung-hitungan. Sebenarnya hitung-hitungan itu sebuah hal yang wajar sih ya. Karena zaman sekarang memang semua itu terkadang diukur dari apa yang kita dapat gitu. Karena nggak mungkin orang melakukan hal-hal tanpa mendapatkan apa-apa. Itu realistis kalau menurut aku sih. Jadi inti dari podcast yang kita munculkan untuk hari ini tentang pentingkah sebuah loyalitas, bahwa loyalitas itu tidak bisa diciptakan. Loyalitas itu muncul dengan sendirinya dari hati seorang pekerja kepada perusahaan. Ketika dia sudah mulai mencintai, dia sudah mulai menyatu, dan dia sudah mulai merasa bagian dari keluarga di perusahaan itu, barulah muncul sebuah loyalitas. Ketika kita memaksakan loyalitas kepada orang yang belum memiliki rasa itu, sangat riskan dan tidak akan mungkin terjadi. Tapi tanpa kita menyuruh pun, ketika kita melihat orang itu loyal kepada perusahaan, itu karena dia sudah melewati fase di mana dia mencintai pekerjaannya, menyayangi pekerjaannya, dan tidak pernah menyumpahi perusahaannya. Kalau misalnya balik lagi ada yang tanya, seperti apa sih bentuk loyalitas itu? Nanti kita bakal kasih persepsi masing-masing ya, dimulai dari kamu. Loyalitas kalau menurut pribadi Thomas sendiri adalah dengan tidak memperhitungkan waktu ketika ada tuntutan kita untuk mengerjakan suatu hal, walaupun itu tidak masuk dalam kategori overtime di sebuah perusahaan. Mungkin loyalitas adalah sesuatu yang kita berikan di luar batas, di luar
job desk kita. Ketika kita hanya di job desk-kan untuk A, tapi kita bisa melakukan B tanpa kita harus disuruh dan tanpa kita harus dibayar, itu sudah termasuk dalam sebuah kategori loyalitas. Tapi balik lagi, kita tidak pernah memaksakan kalian untuk loyalitas. Kita hanya mengatakan bahwa loyalitas pada sebuah perusahaan bisa muncul ketika kalian sudah mencintai dan merasa menjadi keluarga dalam perusahaan itu. Kalau kamu, Jeremy? Kalau aku, Thomas, loyalitas itu adalah sebuah bentuk kecintaan kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan, terhadap tempat kerja yang selalu menjadi jujukan kita setiap hari untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan yang mungkin semakin hari juga semakin bertambah. Loyalitas kalau menurut aku sih sebuah pengabdian yang luar biasa dari seorang karyawan kepada perusahaannya. Ada yang bilang kalau loyalitas tanpa batas itu adalah sebuah hal yang buruk. Saya tidak sependapat untuk itu, karena di saat kita melakukan hal yang baik, ya, saya tidak pernah menyesali hal-hal yang sudah saya lakukan. Karena pada dasarnya, saat kita menjalani kehidupan ini, kita akan selalu melakukan yang terbaik, entah itu untuk keluarga, untuk pasangan, atau mungkin untuk tempat kerja kita. Sekali lagi, podcast ini menekankan untuk saya dan juga Jeremy tidak memaksakan kalian untuk loyal kepada perusahaan tempat kalian bekerja saat ini di tengah pandemi seperti ini. Kita hanya ingin berbagi bahwa kata loyalitas tidak pernah bisa diciptakan dan tidak pernah bisa dipaksakan kepada siapapun. Loyalitas itu muncul dari hati. Loyalitas itu muncul dengan tiba-tiba tanpa kita sadari. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan loyalitas, justru orang lainlah yang mengingatkan kepada kita. Bukan kita yang tiba-tiba sadar bahwa itu loyal. Tapi selalu ada orang lain yang mengatakan, kamu terlalu loyal sama perusahaanmu. Seperti itu. Sekarang balik lagi ya untuk para pendengar setia Cianto. Jadi persepsi kita mungkin berbeda. Ada yang bilang sebaliknya, ya Thomas ya. Mungkin dimana mereka yang mendengarkan podcast ini berpendapat sebaliknya. Istilahnya tuh punya persepsi masing-masing. Kita hargai itu. Kita benar-benar ingin mengetahui pendapat kalian yang bisa kalian tulis di kolom komentar. Betul sekali. Tentunya untuk menambah wawasan kita semua, dimana dalam kehidupan ini kita tidak pernah berhenti belajar untuk mengetahui hal-hal yang baru. Tapi untuk podcast kita kali ini yang bertema pentingkah sebuah loyalitas, perumpamaannya seperti ini. Kita akan menjadi manusia yang tidak berguna, tidak berarti apa-apa saat kita tidak melakukan sesuatu, saat kita tidak pernah berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena banyak hal, banyak orang yang terkadang tanpa kita sadari menggantungkan nasib kita, menilai loyalitas kita dari dalam hati. Tanpa kita sadari, mereka juga tidak pernah berucap seberapa bangganya mereka melihat loyalitas kita, seberapa senangnya mereka melihat pengabdian kita kepada perusahaan. Balik lagi, dalam kehidupan ini saat kita melakukan yang terbaik, saya percaya kalau ada feedback yang baik juga sedang menanti kita di luar sana. Walaupun itu tidak akan kita dapati dalam waktu dekat, tapi percayalah kalau dunia ini tidak akan pernah berhenti memberikan keajaiban kepada mereka yang benar-benar percaya kalau keajaiban itu ada. Intinya dari podcast ini dan akhir dari podcast kita yang kesekian ini adalah bahwa ketika kalian sudah menjadi seseorang yang loyal atau mempunyai sifat yang loyalitas pada perusahaan, lakukanlah sesuai dengan hati kalian, karena Tuhan tidak diam, Tuhan tidak tidur, dan Tuhan akan membalas semua keloyalitasan itu
pada suatu saat nanti. Oke, Saya Thomas. saya Jeremy. Terima kasih untuk pendengar setia Jento Channel, dan nantikan untuk pembahasan-pembahasan tentang seputar masalah kehidupan di next podcast kita. Stay healthy, stay happy, And stay think positive.